Mari kita masuk dalam checklist yang kedua. Beberapa teman yang telah menonton video yang pertama mungkin sempat berpikir hanya perlu 4 checklist aja yang perlu dicek dalam diri kita untuk menentukan kita kira-kira boleh nggak atau layak nggak untuk kita boleh membangun hubungan dengan seseorang. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, membawa mobil ke sebuah bengkel resmi aja, checklistnya bisa sampai 10-20 bagian mobil itu yang perlu dicek. Apalagi menjalani hubungan dengan seseorang yang memakan waktu bisa sampai seumur hidup. Perlu banyak sekali yang kita checklist dalam diri kita. Mari saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah kita orang yang bertanggung jawab? Artinya bertanggung jawab seperti apa? Apakah terhadap hal-hal yang besar atau bagaimana? Enggak, bertanggung jawab terhadap hal biasa aja. Kita bisa ngelihat kalau kita di rumah, kita bertanggung jawab nggak terhadap kebersihan rumah, terhadap orang tua, apa yang orang tua minta. Kita orang yang mudah mengikuti orang tua kita atau tidak. Kalau kita sudah bekerja atau kita sekolah, kira-kira kita orang yang bertanggung jawab nggak terhadap sesuatu yang dikerjakan? Atau seringkali ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita orang yang mudah menggerutu atau komplain atau marah atau nggak suka. Atau nggak ketika kita di gereja diberikan pelayanan, kira-kira pelayanan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Atau hanya sekedar mengisi jadwal atau mengisi rutinitas? Kalau kira-kira kita adalah orang yang bertanggung jawab, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja, mungkin kita sudah boleh bisa memutuskan untuk membangun sebuah hubungan. Tapi kalau kita menemukan kita orang yang belum menjadi orang yang bertanggung jawab, kita melakukan sesuatu semua berdasarkan perintah atau disuruh atau karena dipaksa, mungkin ini belum waktunya kita untuk masuk dalam tahap atau pintu selanjutnya. Pertanyaan kedua, berapa sih umur kita dan kapan sih kira-kira kita mau menikah? Kalau jarak antara kita membangun hubungan dengan jarak kita menikah terlalu jauh sampai terpaut 4 tahun, 5 tahun, contohnya kita mau menikah umur 30, lalu kita mau membangun hubungan umur 20, rasanya itu tidak tepat, terlalu lama untuk menghabiskan waktu untuk 10 tahun membangun hubungan. Ada banyak resiko besar yang bisa terjadi, jatuh dalam dosa ketidakkudusan, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira saya ingin bertanya, berapa umur kita? Kira-kira kalau kita masih sekolah, masih 18-19, rasanya menurut saya, dan boleh juga dicek ke teman-teman yang lain atau keluarga yang sudah menikah. Kira-kira dalam menikah itu kalau gua masih umurnya 16, 17, 18, kira-kira udah bisa belum sih? Udah cocok belum pacaran? Menurut saya, kalau kita masih sekolah, masih muda, terlalu muda, rasanya banyak hal yang kita belum bisa lakukan. Dan kalau teman-teman ingat, pada waktu saya checklist pertama, salah satu kriteria adalah apakah kita sudah bekerja, apakah kita sudah menghasilkan uang, minimal kita bisa menghidupi kehidupan kita sendiri. Nah, menurut saya, sebagian besar orang usia 20 tahun ke bawah itu masih fokus dengan pendidikan. Kalaupun mereka sudah bekerja, mereka baru mulai merintis sebuah karir, merintis sebuah pekerjaan. Jadi itu masih tahap awal banget. Mereka masih tahap untuk belajar memulai. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya 20 tahun ke atas barulah kita boleh mulai memikirkan untuk membangun pasangan hidup. Pertanyaan ketiga, apakah kehidupan kita ini sudah menjalankan keagamaan dengan baik? Artinya kita sudah memiliki nilai-nilai agama yang baik, nilai-nilai spiritual yang baik. Ya, saya tahu teman-teman adalah orang yang beragama atau memiliki agama, dan ini adalah konten Kristen. Sebagian besar orang yang mengikuti atau mendengar apa yang saya sampaikan adalah orang-orang yang beragama Kristen. Tapi yang saya mau tanyakan, kira-kira teman-teman itu sudah menjalankan ibadah kekristenannya dengan baik atau belum? Apakah teman-teman itu menjalankan kekristenan hanya sebagai rutinitas, atau hanya baru memulai, atau karena diajak teman, atau memang benar-benar teman-teman sudah memiliki sebuah pondasi, sebuah prinsip, memang mau melakukan ajaran Kristen, artinya mau mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi sesuatu yang penting, karena tidak bisa dipungkiri pada waktu kita membangun keluarga, seringkali tanpa disadari untuk menyelesaikan sebuah perbedaan, sebuah konflik, dibutuhkan dasar iman yang kuat antara yang pria dan yang wanita. Dasar iman itu, dasar kebenaran itu yang seringkali menjadi jalan tengah untuk mempersatukan perbedaan di antara pria dan wanita. Kalau kita membangun hubungan dengan tidak memiliki dasar iman yang kuat, akan sangat fatal. Lalu, kalau ada masalah, kita mau memegang keyakinan yang mana?
kemana kita mau bertumpu, kemana kita mau bersandar, siapa yang kita mau jadikan pegangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi 3 pertanyaan ini penting sekali untuk kita renungkan. Kalau kita sedang dalam proses untuk memulai untuk belajar hidup bertanggung jawab, kalau kita juga usianya belum mencapai usia 20 tahun ke atas, walaupun ini tidak menjamin kedewasaan, dan kalau kita masih berusaha atau lagi dalam proses untuk bertumbuh dalam iman kekristenan kita, lebih baik kita lanjutkan proses kita untuk bertumbuh, lanjutkan proses kita bertanggung jawab, dan usia kita juga nanti akan semakin bertambah dan semakin banyak belajar, semakin dewasa. Jadi lebih baik kita tunggu terlebih dahulu. Nanti kalau semuanya jauh lebih baik, silakan kita masuk dalam pintu selanjutnya, tahap berikutnya untuk mencari dan menemukan pasangan hidup kita.